Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Al Kausar atau biasa disebut dengan Al. Dengan sobat saya yaitu Diki. Apa kabar, bro? Alhamdulillah baik. Nah, kan sekarang sudah viral nih masalah nasional, bukan masalah nasional lagi sih. Masalah pandemi dunia nih, yaitu corona. Gimana nih pandanganmu tentang penyakit ini? Kan sebagai sosok muslim, seorang muslim nih, bagaimana pandanganmu? Sebagai seorang muslim sih, menyikapi pandemi global ini sebagai seorang muslim hendaknya itu kita harus kembali ke ajaran-ajaran agama kita. Sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah virus corona yang sedang mewabah ini, aku punya kiat-kiat untuk menyikapi virus ini. Bagaimana tuh kiat-kiatnya tuh? Yang pertama yaitu senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Nah, Oke. kan umumnya seperti itu. Gimana tuh? Penjelasannya kayak gini, kalau virus corona itu kan makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya, dan ia tidak bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah yang menciptakannya. Oleh karena itu kita harus berlindung dari wabah ini kepada Allah sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan makhluk lainnya. Nah, Gitu. terus bisa ada perspektif lain nggak nih? Berlindung kepada Allah itu bisa dilakukan senantiasa membaca dengan doa pelindung. Seperti berlindung kepada Allah ini bisa dilakukan dengan senantiasa membaca doa-doa pelindung yang bersumber dari Al-Quran, seperti surat Al-Falaq, surat An-Nas, ataupun dari doa-doa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Gitu. Oh, terus ada lain nggak? Kiat-kiat lain mungkin yang selain membaca doa-doa tadi itu ada nggak? Selain kita berdoa, kita harus berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, selain kalau mencegah tuh ada lain nggak? Kan di masyarakat nih kalau untuk mencegah kan banyak tuh, ada penyemprotan desinfektan, terus ada pembagian masker dan lain-lain sebagainya. Gimana tuh yang untuk hal kiat-kiat hal lainnya itu gimana tuh? Kan pencegahan itu yang ada yang individu dan banyak orang. Ya. Yang individu ya kita harus sering-sering cuci tangan, makan makanan yang baik, memakai masker ketika di keramaian, dan kalau tidak ada perlu jangan keluar Rumah. ya. Adapun ikhtiar yang berjamaah atau orang banyak bisa dilakukan dengan pencegahan skala besar atau isolasi di rumah. Gitu. Terus hal lain mungkin? Ada hal lain mungkin? Ada sih, selain kita berikhtiar dan berdoa, kita harus bertawakal, berserah diri kepada Allah. Berdoa ya. Intinya berdoa ya. Kita harus berserah diri, berdoa gitu. Ya, setelah berdoa dan berusaha kita bertawakal, berserah diri. Maksudnya itu setelah kita melakukan ikhtiar dan kita serahkan kepada Allah, kita tawakal diri kepadanya, karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba semua berada di tangannya. Oh iya sih. Terus ada lain nggak nih? Ada sih, yang terakhir itu yakin kepada Allah akan kesembuhan. Bila di antara kita ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh, karena ialah Tuhan yang maha penyembuh. Gitu. Nah, oke gitu. Kalau begitu, jadi dari kesimpulannya tuh gimana nih? Masih bingung nih. Kesimpulannya kita harus pertama berdoa. Nah, oke, berdoa tuh. Berdoa. Satu. Yang kedua berikhtiar, Oke. baik individu maupun jamaah. Jamaah. Oke. Yang ketiga bertawakal atau berserah diri. Setelah berdoa dan berikhtiar kita bertawakal kepada Allah. Yang terakhir yakin semua penyakit itu ada obatnya. Nah, begitu guys. Jadi ini kiat-kiat dari Bro Diki, ini manfaat nih buat kalian. Secara ajaran Islam dapat pahala juga, kan kita niat harus berdoa juga nih, baca-baca doa Al-Quran. Itu bagus loh. Amal ibadah kita bertambah, sehat juga iya. Insya Allah masuk surga. Amin. Ya sudah, kita tutup podcast ini. Sekian dari saya Al. Saya Diki.
See you. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.